When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema Halo rekan-rekan semua, kembali lagi kita bertemu dengan saya. Untuk lebih jauhnya lagi, kita awali dengan apa yang dimaksud dengan harga. Harga itu merupakan satu proses transaksi, baik secara tunai atau melalui online, sejumlah uang yang ditukar dengan satu produk atau jasa. Jadi ini merupakan patokan bagi kita apa yang dimaksud dengan harga. Kita mengeluarkan sejumlah uang, kemudian kita mendapatkan satu barang atau satu paket jasa. Pada saat ini, perkembangan online begitu maju pesat. Online ini didukung dengan adanya teknologi informasi. Jadi, pada saat ini pasar online itu begitu menjamur dengan pesatnya. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, orang lebih banyak dianjurkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, segala sesuatu dari rumah. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita tunjukkan apa yang dimaksud dengan pasar online bagi konsumen. Jadi kalau kita melihat pasar online bagi konsumen itu sekarang ini banyak pilihannya, seperti contohnya Bukalapak, Alibaba, kemudian Shopee, dan lain sebagainya. Jadi kalau pasar online bagi konsumen itu fungsinya ada beberapa, di antaranya dapat membandingkan harga secara cepat dari ribuan penjual. Kemudian yang kedua, dapat mengecek langsung harga dari titik-titik pembelian. Jadi kita begitu browsing itu muncul segala macam penawaran. Kemudian yang ketiga, memperoleh informasi langsung tentang harga dari penjual. Jadi begitu rekan-rekan semuanya, bahwa melalui pasar online, konsumen itu bisa mendapatkan berbagai informasi tentang harga. Kemudian kita akan coba bagaimana posisinya kalau pasar online tadi bagi pemasar. Kalau tadi sudah bagi konsumen, sekarang bagi pemasar. Bagi pemasar, dengan adanya pasar online tadi, pemasar akan dapat memperoleh bagaimana perilakunya konsumen. Jadi pemasar bisa melihat perilaku konsumen di dalam membeli barang itu seperti apa. Apakah membeli barang dengan harga paling murah, atau medium, atau tersegmentasi. Kemudian
Yang kedua, dapat menyesuaikan dan menawarkan harga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi kalau kita sering browsing barang-barang komputer, maka di HP maupun laptop kalian itu akan diserbu barang-barang yang Anda tadi lakukan browsing atau melakukan transaksi. Kemudian memberikan akses kepada konsumen tentang informasi harga. Jadi pemasar tadi bisa memberikan informasi barang yang sering kalian beli atau kalian browsing. Kemudian kita bisa melihat lagi pasar online dapat negosiasi harga. Apa mungkin? Mungkin saja karena ini sudah dapat dilakukan, di mana yang pertama adalah konsumen dan pemasar bertemu maya. Jadi bertemunya itu secara online melalui internet, melalui HP atau laptop. Kemudian pemasar menawarkan harga terhadap barang dan jasa kepada konsumen yang melihatnya. Yang ketiga, konsumen melakukan negosiasi harga, baik itu barang maupun jasa yang ditawarkan. Setelah melalui satu penawaran antara konsumen sama pemasar, akhirnya timbul satu kesepakatan, yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak. Jadi kalau kita membeli barang online, itu kita bisa melakukan negosiasi harga. Bahkan ditawarkan bagaimana proses pengirimannya. Bisa pilih model yang hari yang sama sampai 2 hari sampai 3 hari sampai bahkan 1 minggu sampai, serta ada juga yang free ongkir atau bebas ongkos kirim. Itulah keuntungan daripada pasar online, dapat negosiasi harga. Kemudian apa sih landasan strategi harga? Jadi kalau kita melihat hal yang menentukan strategi harga tadi, landasannya adalah yang pertama, harga ditentukan oleh faktor eksternal dan kompetitor. Jadi faktor eksternal itu banyak. Contohnya dengan adanya pandemi saat ini akan menentukan atau mempengaruhi harga barang. Dengan adanya satu kondisi seperti ini, kita melihat pemerintah telah menurunkan pajak masuk kendaraan bermotor tertentu, sehingga harga kendaraan sekarang ini, harga mobil itu sudah turun bisa sampai 20 juta. Kemudian kita lihat pengaruh kompetitor. Jadi kita melihat bahwa peran kompetitor dalam mempengaruhi harga itu sangat besar. Ada kompetitor dengan modal yang kuat, dia akan berani menurunkan harga, menawarkan harga yang begitu rendah. Karena barang dia sifatnya massal. Mereka yang penting ada margin keuntungan, tetapi barangnya laku banyak. Hal ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, harga dasar atau cost-based pricing. Jadi maksudnya gini, cost-based pricing. Kalau kita
menawarkan berdasarkan harga dasar atau cost based pricing, maka kalau harga ini ditawar di bawah harga dasar, berarti pihak penjual tidak akan dapat untung. Jadi harga dasar itu merupakan harga yang paling rendah dari pemasar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, harga yang paling tinggi, yaitu disebut harga berdasarkan permintaan pelanggan atau customer value based pricing. Jadi harga ini merupakan harga yang paling tinggi karena sudah sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi contohnya, umpamanya kita melihat mobil-mobil mewah, mobil-mobil sport itu harganya bisa sampai 500 miliar segala macamnya. Tapi semuanya sudah dalam kondisi siap pakai semua dan tidak mengecewakan, karena hal itu dibuat berdasarkan permintaan pelanggan. Kalau kita lihat apa contohnya dari harga dasar tadi. Kalau harga dasar contohnya kita jual bakso, kita jual makanan-makanan atau apa, itu merupakan harga dasar. Jadi artinya dia menawarkan harga itu berdasarkan biaya produksi ditambah keuntungan. Kadang-kadang biaya daripada tenaga kerja kurang diperhitungkan. Jadi begitu. Kemudian rekan-rekan semua, kita masuk kepada dimensi harga. Jadi ini sangat penting bagi rekan-rekan yang mau menentukan harga. Itu dasarnya adalah dimensi harga. Dimensi harga itu ada 3. Yang pertama, kesesuaian harga dengan manfaat yang ditawarkan. Jadi kalau kita makan nasi goreng biasa dengan nasi goreng telur, kemudian nasi goreng istimewa, maka tentunya harganya harus disesuaikan, akan tidak sama. Kalau nasi goreng biasa mungkin 10.000, nasi goreng pakai telur 15.000, nasi goreng istimewa 25.000. Nah, jadi hal itu menjadi satu perhitungan bagi para produsen. Kemudian yang kedua, keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga ini sangat penting untuk dipahami, karena di mana kita akan menjual barang tersebut. Kalau di lingkungan kampus kita menjual makanan dengan harga di atas 15.000, itu adalah sudah merupakan berat. Pasti di atas itu tidak laku, nggak ada yang beli. Namun kalau kita menjual barang atau makanan pada segmen-segmen tertentu, contohnya di komplek perumahan mewah, harga yang nasi goreng 10.000, 15.000 tadi tidak laku. Dia mencari nasi goreng istimewa. Ada telur, ada ayamnya. Seperti contohnya martabak. Martabak pun pasti martabak istimewa, yaitu dengan 4 telur, 2 telur ayam, 2 telur bebek, atau 4-4-nya telur bebek. Nah, itu keterjangkauan harga. Jadi kita harus tahu lokasi yang
di mana kita harus menjual barang atau jasa tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki daya saing. Jadi harga kita itu memiliki daya saing. Apa contohnya? Jadi barang yang kita jual, produk yang kita jual, baik itu barang atau jasa, itu harus memiliki daya saing. Contohnya, kalau kita membeli laptop apapun, kalau hanya sekedar untuk kebutuhan pendidikan, itu yang 2 juta, 2,5 juta cukup. Tetapi untuk masalah memiliki daya saing atau tidak, pasti laptop yang setara itu adalah disebutnya biasanya laptop jangkrik. Dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun sudah rusak. Sementara kalau laptop yang memiliki daya saing, dia mempunyai variasi komponen yang dibutuhkan itu sangat sesuai, bisa digunakan untuk main gamer. Baik rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau tertarik, like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih.